Bab 1136. Harvey tersenyum. Jika ayah menyukai kesempatan seperti ini, aku akan membawamu lebih sering keluar untuk melihat dunia jika ada lebih banyak kesempatan serupa di masa depan. Sangat bagus, sangat bagus. Simon Zimmer senang melihat menantunya menjadi ambisius. Sementara itu, Mandy Zimmer memegang telepon. Dia tiba-tiba tersentak dan berkata, "Ada masalah besar." "Apa masalahnya?" Semua orang menatapnya. "Apa yang begitu mengejutkan?" Mandy berkata dengan gemetar. Chris Leo dari keluarga Leo dari Hong Kong tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan semua properti yang mereka miliki di Southlight dan kembali ke Hong Kong. Kepala dari dua keluarga kelas 1, keluarga Robin, dan keluarga Cloud melakukan bunuh diri. Juga, anggota inti keluarga baru saja menyerahkan diri di kantor polisi. Kepala instruktur menyatakan bahwa dia akan segera mengunjungi keluarga Yates. 3 berita besar. Untuk 2 berita pertama, Simon dan Lilian Yates sangat terkejut. Namun, kulit mereka langsung menjadi mengerikan ketika mereka mendengar berita ketiga. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Yates akan mendapat kehormatan seperti itu. Terutama ketika keluarga besar seperti York, keluarga Cloud, keluarga Robin, keluarga Seray, dan keluarga Silva semuanya berantakan hari ini. Buckwood atau bahkan seluruh Southlight telah menjadi pasar samudera biru yang luas. Meski begitu, keluarga Yates masih bisa berhubungan dengan kepala instruktur dalam keadaan seperti itu. Kemudian, keluarga Yates mungkin akan segera menjadi satu-satunya keluarga top di Southlight. Adapun Simon dan orang lain yang diusir keluarga Yates, semakin berkembang keluarga Yates, semakin tidak nyaman mereka. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi mereka di seluruh Southlight. Sudah selesai. Mata Simon memudar, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kebangkitan keluarga Yates setara dengan mempermalukan keluarga mereka. Ketika semua orang berbicara tentang keluarga Yates, mereka juga akan menyebut keluarga mereka. Keluarga mereka mungkin menjadi lelucon terbesar di seluruh Buckwood dan bahkan di seluruh Southlight. Pada saat ini, Simon tiba-tiba menemukan bahwa wajah Harvey penuh dengan senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Harvey, mengapa kamu tersenyum?" Harvey tersenyum dan berkata, "Ayah, aku baru saja mendengar. Bellamy mengatakan bahwa Chris Leo, Callum Robbins, dan Kyle Quinlan semuanya dipanggil ke ruang resepsi oleh kepala instruktur. Mereka hancur setelah mereka keluar. Dan sekarang kepala instruktur ingin berkunjung ke keluarga Yates. Apakah menurutmu itu akan menjadi hal yang baik?" Tebakanku, hari di mana kepala instruktur mengunjungi mereka adalah hari di mana keluarga Yates akan hancur total. Simon menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar kata-kata Harvey. "Orang-orang ini menyinggung kepala instruktur dan pingsan. Itu normal. Tapi keluarga Yates adalah bangsawan. Apalagi Keith Yates sangat brilian. Bagaimana mungkin dia menyinggung kepala instruktur? Kurasa itu mungkin konspirasi Keith, berpura-pura pingsan dan memasuki rumah sakit militer. Dia hanya ingin lebih dekat dengan kepala instruktur. Mungkin dia masih ingin kepala instruktur menjadi menantunya." Simon, yang telah berada di Buckwood selama bertahun-tahun, masih tahu sedikit tentang temperamen Keith. Harvey tersenyum dan berkata, "Dia pasti sudah memikirkan hal itu, tetapi hal-hal mungkin tidak berkembang sesuai dengan imajinasinya. Ayah, Ibu, kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi pada keluarga Yates. Tapi aku percaya, kepala instruktur tidak akan pernah membiarkan keluarga yang tidak berpribadi dan kasar seperti ini pergi. Aku harap begitu." Simon dan Lilian bertukar pandang. Keduanya menghela nafas panjang. Mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada kata-kata Harvey sekarang. Ini karena mereka takut keluarga Yates akan bangkit, lalu semuanya akan berakhir. Keluarga mereka bahkan tidak akan memiliki tempat untuk mengemis makanan di masa depan. Bab 1137. Karena runtuhnya tiba-tiba keluarga Robin dan keluarga Cloud, keluarga Leo dari Hong Kong telah sepenuhnya menyerahkan pasar Southlight. Pasar Southlight menjadi kosong dalam semalam.
Ini adalah sepotong besar pie, dan semua orang ingin mengambil sepotong dari itu. Tiba-tiba, para bos besar dari jauh seperti Wolsing, Mordu, dan Golden Sands terus mengawasi tanah subur Bakwood ini. Pada saat yang sama, Sky Corporation mulai memperluas skalanya, langsung memakan aset ketiga keluarga di Southlight, dan mulai menduduki pasar. Namun, bahkan untuk Bakwood sendiri, pasarnya terlalu besar. Itu tidak bisa dimakan dalam semalam. Hanya bisa dikatakan bahwa banyak hal yang terjadi, dan itu membuat segalanya menjadi sangat rumit. Yvonne Xavier sangat sibuk segera setelah dia kembali ke grup. Dia awalnya ingin menyelesaikan urusan dengan Harvey York, tetapi tidak ada waktu untuk itu sekarang. Dia adalah wanita yang ambisius, itulah sebabnya Harvey dapat dengan aman mempercayakan Sky Corporation kepadanya. Sementara itu, Sane Naiswell dari keluarga Naiswell menerima telepon. Harvey mengundangnya untuk berpartisipasi dalam operasi segmentasi pasar ini. Sane tidak pernah memikirkannya. Keluarga Naiswell, yang menempati peringkat terakhir di antara 6 keluarga kelas 1 teratas, sekarang akan menjadi keluarga terkuat di Bakwood. Namun, di satu sisi, Harvey melakukannya demi Rosalie Naiswell. Di sisi lain, itu untuk menstabilkan pasar di Bakwood dengan cepat, memiliki waktu untuk berurusan dengan seluruh pasar Southlight. Pada saat yang sama, Harvey juga bersiap untuk membiarkan Mandy Zimmer bangkit dengan cepat. Sekarang setelah ada kekosongan di pasar di Bakwood, ada terlalu banyak ruang untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Dalam hal kemampuan Mandy, sangat mungkin baginya untuk membuat grup besar dalam waktu 3 bulan. Di pantai timur Bakwood, sebuah perahu perlahan merapat. Kemudian, sekelompok pria berjas hitam segera berjalan keluar, meletakkan tangan mereka di sisi tubuh mereka dan membuat jalan. Quinton York dan Stephen York berjalan perlahan. Orang lain terlihat berlutut di atas kapal. Pangeran keluarga Leo dari Hong Kong, Chris Leo. Hanya saja Chris saat ini telah lama kehilangan penampilannya yang kuat di masa lalu. Sebaliknya, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya penuh ketakutan saat dia melihat Quinton York. Dia kemudian mulai berlutut terus-menerus di saat berikutnya. Kepala instruktur, saya salah. Aku tidak berani lagi. Wajah Quinton sedikit mirip dengan wajah Harvey. Sekarang, Chris pasti salah mengira dia sebagai Harvey. Quinton berjongkok, mengangkat dagu Chris, dan menatapnya sebentar. Dia hanya bisa melihat Chris tersenyum kosong dan meneteskan air liur di seluruh wajahnya. Stephen, yang ada di samping, berkata dengan acuh tak acuh. Kakak kedua, kamu tidak perlu melihat. Sudah seperti ini sejak dia meninggalkan auditorium. Dia ditakuti oleh orang itu. Kudengar dia meminta orang itu untuk menyaksikan Yvonne Xavier dan pernikahannya. Pada titik ini, Stephen mencibir. Quinton berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Stephen, sampah ini, Chris, tak tertandingi oleh metode licik pria itu. Bahkan kedua pecundang itu, Callum dan Kyle, sangat takut padanya sehingga mereka bunuh diri. Kepala instruktur dari SWAT Camp, reputasi yang layak. Quinton memandang kota Bakwood yang diterangi cahaya terang tidak jauh di belakangnya, dengan ketakutan di matanya. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Stephen membungkuk dan bertanya. Selanjutnya, bos besar dari Wolsing, Mordu, Golden Sands dan tempat-tempat lain pasti akan berkumpul di Bakwood. Bahkan 10 keluarga teratas mungkin muncul. Kamu tinggal di Bakwood untuk sementara. Tunggu kesempatan, tetapi jangan menunjukkan dirimu. Aku akan kembali ke Hong Kong untuk mengintegrasikan kekuatan keluarga Leo. Lain kali, aku tidak akan kalah. Bab 1138. Hari berikutnya. Sekarang di seluruh Bakwood, yang paling utama tidak diragukan lagi adalah keluarga Yates. Setidaknya itu seperti itu di mata mereka. Mereka baru saja memperoleh begitu banyak aset dan ekuitas dari Mandy Zimmer sekarang karena semua keluarga besar di Bakwood telah jatuh. Dapat dikatakan bahwa ruang untuk keluarga Yates untuk memanfaatkan dan tumbuh terlalu besar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan orang yang tepat.
Hampir semuanya dari keluarga Yates. Selama keluarga Yates bekerja dengan tekun, bukanlah mimpi untuk menjadi grup dengan nilai output tahunan 10 miliar atau bahkan 100 miliar. Ibu, keberuntungan kita pasti berubah menjadi lebih baik setelah mengusir Lilian dan keluarganya. Leighton Luft tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Meskipun dia adalah menantu dari keluarga Yates, dia akan menjadi menantu yang memproklamirkan diri saat itu. Tidak ada yang tidak bisa berbuat apa-apa karena keluarga Yates terlalu luar biasa sekarang. Karena dia berada di keluarga Yates, tentu saja dia harus mencari cara untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dia hanya seorang wakil CEO sekarang. Namun, dengan kekuatan keluarga Yates saat ini, dia bisa dengan mudah menjadi CEO selama nenek Yates mau berbicara untuknya. Vin Yates juga memiliki senyum di wajahnya. Dia awalnya mengira dia akan menghabiskan beberapa tahun di posisi komandan ketiga di kantor polisi Bakwood. Sekarang sepertinya dia akan dapat dipromosikan secara luar biasa. Jadi, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menjadi komandan pertama di kantor polisi Bakwood dalam 2 hari. Tuhan memberkati keluarga Yates. Keluarga Yates akan berada di puncak Southlight selama kita bekerja lebih keras. Dengan bantuan dari kepala instruktur, tidak sulit untuk menginjak-injak Prince York dengan telapak kaki kita. Mulai sekarang, kita, keluarga Yates, bahkan mungkin menjadi Raja Southlight. Bahkan komandan pertama dari Southlight harus tunduk melihat wajah kita. Sekelompok orang dari keluarga Yates sangat senang karena mereka terus menerima kabar baik. Namun, sayangnya, hal ini sempat membuat keluarga Yates membabi buta dan angkuh. Mereka tidak bisa melihat kenyataan sama sekali. Di mata mereka, keluarga Yates hebat. Nenek Yates, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, Ben Yates dari keluarga Yates bergegas masuk. Dia adalah sepupu Vin, awalnya berkembang di luar negeri, dan baru saja kembali 2 hari yang lalu. Keluarga Yates menaruh harapan besar padanya, berharap bisa sukses di dunia bisnis. Nenek Yates mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa panik? Apakah kau kehilangan semua kesopanan? Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Yates akan segera berada di puncak Southlight? Jika orang lain melihatmu begitu bingung, mereka akan berpikir bahwa keluarga Yates tidak akan pernah berhasil." Nenek Yates sangat tidak puas dengan kepanikan Ben. Bicara pelan-pelan. Apa yang terjadi? Nenek Yates berbicara dengan sabar. Nenek, aku tidak tahu apa yang terjadi. Pertama, saya tiba di perusahaan dan mengumumkan penunjukan saya sebagai CEO baru hari ini. Kemudian, tiba-tiba, sejumlah besar karyawan mengundurkan diri, dan beberapa dari mereka berasal dari level manajerial. Begitu orang-orang ini mengundurkan diri, seluruh perusahaan akan hampir dalam keadaan suspensi. Saya bahkan tidak tahu berapa aset perusahaan sekarang. Nenek, kita dalam masalah besar. Bab 1139. Apa? Kita, keluarga Yates, sangat hot saat ini. Dan tetap saja, beberapa orang mengundurkan diri dari perusahaan di bawah keluarga Yates. Nenek Yates dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya. Apakah orang-orang itu tidak mengerti seberapa kuat keluarga Yates selanjutnya? Mengapa mereka mengundurkan diri kali ini? Mereka jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Yates. Yang terpenting, mereka yang mengundurkan diri adalah orang inti dari perusahaan Silver Nimbus. Begitu mereka pergi, seluruh perusahaan Silver Nimbus akan berada dalam status suspensi. Tepat ketika nenek Yates mengerutkan kening. Tiba-tiba, ponsel Ben Yates berdering lagi. Apa? Beberapa eksekutif senior telah mengundurkan diri. Bahkan kau, eksekutif personalia, juga ingin mengundurkan diri. Melakukan panggilan ini hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepadaku. Ben terkejut. Tepat ketika dia menutup telepon berdering lagi. Apa? Tim konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort mengumumkan penarikan kerjasama dengan kami. Para pekerja langsung pergi. Apa? Bahkan anjing penjaga di gerbang telah memutuskan rantai anjing dan melarikan diri. Ben tercengang.
Sulit membayangkan bahwa begitu banyak hal akan terjadi pagi itu. Ben tidak perlu melapor kali ini. Nenek Yates sudah tahu gawatnya situasi ini. Proyek Silver Nimbus Mountain Resort adalah jalur kehidupan Silver Nimbus Enterprise. Silver Nimbus Enterprise akan berakhir setelah proyek Silver Nimbus Mountain Resort hancur. Nenek Yates, cepat dan pikirkan solusinya. Yang paling menakutkan sekarang adalah mereka yang sudah membeli villa Silver Nimbus Mountain Resort akan datang dan meminta check out. Menurut kontrak, jika mereka datang untuk check out, kita mungkin harus menanggung kompensasi 3 kali lipat. Sementara itu, ponsel Ben berdering lagi. Kali ini, Ben menelepon dengan tergesa-gesa. Apa? Seseorang memimpin dan menghancurkan kantor penjualan, mengatakan bahwa Silver Nimbus Enterprise dicurigai melakukan penipuan. Jadi sekarang di bawah Sky Corporation, telah mengubah orang yang bertanggung jawab. Selain itu, semua eksekutif perusahaan telah pergi, dan bahkan proyek perusahaan telah ditangguhkan. Nyonya Yates, ingat, meskipun kami telah berinvestasi di perusahaan Anda, kami juga telah menandatangani perjanjian taruhan dengan perusahaan Anda. Jika keuntungan perusahaan tidak dapat mencapai 100% dalam waktu setengah tahun, kami akan mengambil kembali semua ekuitas di tangan Anda tanpa syarat. Selain itu, kamu harus memberi kompensasi kepada Sky Corporation 156 juta. Kami akan mengirim seseorang untuk membahas masalah ini segera. Harap bersiap hingga saat itu tiba. Pihak lain menutup telepon setelah berbicara. Namun, Nenek Yates bergidik ketakutan. Perjanjian taruhan. Mandy Zimmer, sampah itu menandatangani perjanjian taruhan dengan Sky Corporation. Periksa. Pergi dan periksa dengan cepat. Lihat apa yang terjadi. Mengapa perusahaan dengan nilai miliaran dolar menjadi berantakan di tangan kita? Nenek Yates sangat marah saat ini. Itu seharusnya menjadi momen puncak bagi keluarga Yates sekarang. Namun, mengapa dia merasa bahwa keluarga Yates sedang menghadapi krisis eksistensial? Bab 1140. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Yates keluar bersama dan akhirnya berhasil mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Mandy Zimmer membabi buta menginvestasikan banyak uang untuk mempercepat kemajuan proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Sekarang tidak ada uang di rekening perusahaan. Para eksekutif itu mengundurkan diri karena mereka tidak mendapatkan gaji bulan ini. Tim konstruksi tidak mendapatkan pembayaran bulanan. Jadi secara alami, mereka juga berhenti bekerja. Juga, rumor di luar menyebar bahwa Silver Nimbus Enterprise berhutang. Jadi, mereka yang membeli villa datang dan dengan paksa meminta untuk check out. Adapun perjanjian taruhan, itu benar-benar ada. Mandy menandatanganinya dengan Sky Corporation atas nama perusahaan. Dikatakan bahwa ini adalah syarat baginya untuk menjadi CEO. Singkatnya, ini semua karena Mandy. Pelacur kecil ini melempar bola rendah ke keluarga Yates. Kita bahkan berpikir bahwa kita mendapat tawaran. Setelah mengklarifikasi hal-hal, semua keluarga Yates sangat marah. Pada saat ini, Mercedes-Benz Maybach tiba di rumah keluarga Yates. Beberapa pria berpenampilan serius dengan jas dan sepatu kulit masuk. Permisi, apakah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Yates ada di sini? Aku. Dan kamu siapa? Nenek Yates merasa bahwa tim konstruksi telah melarikan diri, mereka harus melalui prosedur pengembalian dana check-out sesegera mungkin. Hal-hal yang paling mereka khawatirkan datang pada mereka saat ini. Ben berada di ambang kehancuran saat dia menerima panggilan ini. Dia belajar manajemen bisnis di luar negeri. Namun, kapan dia mengalami kekacauan seperti itu? Semua yang terjadi tidak mungkin untuk dibersihkan. Masalah pecah satu demi satu. Akhirnya, Ben berada di ambang kehancuran. Sementara itu, Sky Corporation menelepon Nenek Yates. Halo, Nenek Yates. Saya perwakilan dari Departemen Investasi Sky Corporation. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa Silver Nimbus Enterprise, ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia harus melangkah maju. Senang bertemu denganmu, jadi ini masalahnya. Menurut kontrak, Anda harus memasukkan 31 juta dolar,
yang merupakan sewa gedung kantor selama 10 tahun ke dalam rekening kami. Tapi sampai sekarang, kami belum menerima uang sewanya. Tolong setorkan uang ke rekening kami dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, kita mungkin dipaksa untuk membersihkan tempat itu. Selain itu, jika Anda melanggar kontrak, Anda harus membayar 10 kali lipat dari jumlah kerusakan sebagai penalti. Ini adalah pembelaan yang ditulis oleh pengacara kami. Anda bisa melihat-lihat dulu. Orang-orang itu meletakkan beberapa dokumen dan pergi. Nenek Yates mengambil dokumen-dokumen itu dengan gemetar dan meliriknya beberapa kali. Kemudian, tiba-tiba, dia merasa pusing dan hampir pingsan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Silver Nimbus Enterprise belum membayar sewa. Menurut perjanjian, jika uang sewa tidak dibayar tepat waktu, mereka harus mengganti 10 kali lipat ganti rugi, yaitu 31 juta dolar. Nenek Yates sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Anggota keluarga Yates yang lain terguncang setelah mereka membaca dokumen itu. Semua dari mereka akan menjadi gila. Mandy bahkan belum membayar sewa gedung kantor. Anak nakal ini pasti menyebabkan mereka begitu banyak gangguan. Hal-hal belum berakhir. Setelah beberapa saat, seseorang datang ke rumah mereka lagi. Ini keluarga Yates kan? Kami adalah perwakilan dari pemegang saham kecil dan menengah Silver Nimbus Enterprise. Sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya, kami berhak untuk meminta penarikan saham jika terjadi risiko operasional di perusahaan. Kami meminta agar saham kami senilai 78 juta dikembalikan kepada kami dalam waktu 3 hari. Atau, kita akan bertemu satu sama lain di pengadilan. Orang-orang dari keluarga Yates hampir muntah darah ketika mereka mendengar ini. Orang-orang itu datang dan meminta beberapa juta. Jadi, menambahkan semua angka itu, berapa sekarang? Berapa nilai pasar dari Silver Nimbus Enterprise? Kenapa jumlah total uang yang diinginkan para penagih utang itu melebihi nilai perusahaan Silver Nimbus? Tidak, ini adalah kesepakatan antara Anda dan Mandy Zimmer. Kenapa ada hubungannya dengan keluarga Yates? Orang-orang dari keluarga Yates langsung berdebat. Anda, keluarga Yates, sekarang adalah pemegang saham Silver Nimbus Enterprise, dan Ben Yates adalah CEO baru. Jadi, tentu saja, kami harus mendatangi Anda untuk hal-hal seperti ini. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan Nona Zimmer? Cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak, kita akan bertemu satu sama lain di pengadilan.